Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang terdiri dari Mirna, Mary, dan Yeyen akan mempresentasikan tentang faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal dan aspek keperilakuan pada audit internal. Definisi capital budgeting atau anggaran modal. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian dana untuk proyek jangka panjang. Keputusan penganggaran modal yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan serta melibatkan jumlah modal yang relatif besar. Kemudian jenis dan pentingnya faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Faktor keperilakuan setelah pemilihan teknik memerlukan identifikasi proyek yang potensial, ramalan, estimasi arus kas untuk masing-masing proyek. Penggunaan teknik analisis, pemilihan keputusan dan implementasi atau proses yang nampaknya mudah. Deskripsi faktor keperilakuan yang lebih lanjut. Yang pertama, masalah dalam mengidentifikasi proyek yang potensial. Yang kedua, masalah prediksi yang disebabkan perilaku manusia. Yang ketiga, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Yang keempat, masalah yang disebabkan identifikasi diri dengan proyek. Yang kelima, pembentukan anggota dan proyek modal. Yang keenam, penyusulan anggaran modal sebagai ritual. Yang ketujuh, perilaku mencari resiko dan menghindari resiko. Kemudian yang terakhir, membagi kemiskinan. Jadi kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Tetapi yang mendasari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperilakuan yang disebut dalam bab ini. Sayangnya para pengambil keputusan mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang rasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap suatu proyek tertentu. Aspek keperilakuan pada audit internal. Audit saat ini telah menjadi bagian penting dalam akuntansi. Tuntutan-tuntutan hukum yang biasa dihadapi oleh auditor dan kerugian-kerugian keuangan yang terkait dengan tuntutan tersebut memunculkan berbagai dimensi keperilakuan pada diri auditor, khususnya aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas auditor dalam mempertimbangkan suatu sebelum mengambil keputusan. Salah satu karakteristik yang membedakan akuntan publik dengan auditor internal terkait secara pribadi. Akuntan publik terkait dengan catatan-catatan suatu organisasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dibangun oleh badan profesi akuntansi. Sebaiknya auditor internal terkait dengan aktivitas-aktivitas manajemen dan orang-orang yang menjalankan operasi organisasi. Selain itu, auditor internal juga berkaitan dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur undang-undang serta praktik-praktik bisnis yang bersih. Praktik-praktik ini meliputi pelaksanaannya, praktik-praktik yang ekonomis dan operasi yang efisien serta menetapkan standar-standar operasional untuk mencapai efektivitas. Hubungan dengan gaya manajemen. Secara umum, terdapat 4 gaya manajemen, meliputi yang pertama, gaya mengarahkan, pemimpin memberikan instruksi, spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Yang kedua, gaya melatih, pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian dari dekat tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang ketiga, gaya mendukung, pemimpin memudahkan dan mendukung bawahan untuk penyelesaian tugas serta berbagai tanggung jawab dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, gaya mendelegasikan, pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan
dan pemecahan masalah kepada bawahan. Sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi: yang pertama, menjadi produktif; yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu yang dianggap penting; yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain; yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi; yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur; 6. Biasa terhadap diri sendiri; 7. Memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan; 8. Patuh dan beradaptasi; 9. Menjadi bagian tim yang sukses; dan yang terakhir 10. Memiliki keterkaitan pada pemaksimalan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.